Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Kok beda-beda? Yang benar siapa? Waktu ya, coba di siapkan dulu teman-temannya. Saya untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, antara lainnya kita berdoa. Waktu siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Ya, pertama-tama perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya Bapak ingin mengenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Enur Rafiq, biasa dipanggil Rafiq. Boleh Bapak Nur atau yang penting jangan Bapak Muhammad lah. Ahmad Faris. Ahmad. Alamat dari Desa Kabunan, Kecamatan Tukuaru, Kabupaten Tegal. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengenal satu-satu siswa yang ada di kelas ini. Monggo perkenalan diri terlebih dahulu agar bisa lebih dekat dan lebih nyaman untuk belajar. Monggo dari yang laki-laki. Kenalkan, nama saya Indra Brawijaya, biasa dipanggil Jaya. Alamat Malabua. Malabua. Ya. Saya Lanjut. perkenalkan, nama saya Ahmad Makturi, biasa dipanggil Makturi. Alamat saya Desa Jatiawa. Bawa. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salaria, biasa dipanggil Caka, dari Mulyajo, Padebarang, Kabupaten Tegal. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Mufiatun dari Sidamulya, Kecamatan Warureja. Nama saya Elmatia, saya dari Mindaka. Yang data. Perkenalkan, nama saya Yuliat Mujianti dari Taru. Baru. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Marisa Indah Islamiyati dari Aduna. Ya, Fiona. Ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu saya mengajar apa di kelas ini? Desain grafis, Pak. Ya. Betul. Desain grafis. Nah, desain grafis itu mencakup apa saja, Mas? Kira-kira? Desain. Nah, tapi ini apa? Gambar. Ya, Sketsa, sketsa. Sudah sempat fotokopi. Ada lagi? Apa? Desain grafis itu mencakup apa saja yang ada di desain grafis? Apa sih? Yaitu ada sketsa, ada gambar, ada apa? Tahu? Belum tahu, Pak. Kurang, yang kurang. Desain grafis itu mencakup ada vektor juga dan ada bitmap. Ya. Karena kalian ini sudah kelas 12, kalian itu bentar lagi lulus. Jadi saya harapkan kalian itu bisa belajar untuk menghadapi ujian sekolah atau ujian nasional. Karena apa? Jangan Apa? Semua cara tak dilemi. Saya akan memberikan motivasi agar kalian itu semangat belajar. Ya. Siap, Pak. Kamu. Jadi kalian itu jangan pernah berhenti belajar. Yes. Karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Paham ya maksudnya? Bapak, Ya, Bapak. sip. Ya. So, Kalau kamu tidak belajar, kamu bakalnya tidak akan bisa belajar dari pengalaman. Dan apa? Dan masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi kalian itu harus menyiapkan hari ini. Menyiapkan apa?
Menyiapkan apa kira-kira? Pekerjaan. Bekal untuk dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Menyiapkan Masa masa depan kalian. Kan ini kelas 12 ya. Bapak ingin bertanya. Bapak ingin bertanya, kira-kira kalau kalian lulus nanti mau melanjutkan kuliah atau mau bekerja? Masa depan saya adalah Bapak. Kuliah Pak. Kuliah. Ya Pak. Yang lain ada yang mau bekerja? Kuliah sambil kerja, Pak. Kuliah sambil kerja. Apa ada yang kerja atau Bucu Pak. Keduanya. ada yang mau bojo? Ada Baik, Pak, Mak. saya. Yang melu. Ya, kan di setiap kelas ini berbeda-beda pilihan ya. Entah itu yang mau kuliah atau entah itu yang mau bekerja atau entah itu yang mau menikah, harus disiapkan mulai dari hari ini. Misalnya yang mau menikah, jadi kita dimulai dari hari ini. Mulainya itu mencari dulu pasangannya. Kalau hari ini belum ada pasangannya, gimana mau menikah ya kan? Ya, Bapak kelak. Sudah tua tidak menikah. Kalau Ya. ada calonnya sih Pak. Kecil man guru nek. Ya, Desain grafis ketemu. sekarang langsung ke materi ya. Materi desain grafis, kita belajar tentang menu dan icon Corel Draw. Ada di sini ada yang pernah menggunakan Corel Draw? Pernah. Pernah ya? Ya, di Corel Draw itu ada kelebihan dan kekurangan. Atau misal di desain grafis itu ada kelebihan dan kekurangan. Setiap program desain grafis memiliki keunggulan masing-masing. Dan ada pekerjaan yang sangat mudah dikerjakan dengan menggunakan Photoshop, tetapi sulit dikerjakan dengan Corel Draw maupun sebaliknya. Jadi itu tergantung dari versi kalian. Kemampuan kalian itu di Corel Draw atau di Photoshop. Kalian bisa mencobanya sendiri. Dan secara umum semua program desain grafis memiliki cara kerja yang hampir sama, yaitu apa? Pertama, membuat project. Yang kedua, memanipulasi objek. Tapi apa sulit, Pak? Itu hapus aja komentar yang di atas. Ya nanti. Yang ketiga itu menciptakan objek. Ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh program lainnya. Saat ini program yang paling banyak digunakan untuk mengolah gambar adalah Photoshop dan Corel Draw. Dan lanjut aja. Ya. Nah, sekarang itu kita ke Photoshop. Ya. Photoshop itu mempunyai keunggulan dalam memanipulasi objek yang sudah jadi. Jadi ketika siswa mau mengedit sebuah foto yang sudah jadi, baik itu mau menambahkan objek maupun menghilangkan objek atau memperindah objek, itu bisa menggunakan Photoshop. Sebagai contoh, akan digabungkan dua objek. Misal ada gambar orang tapi tidak ada background. Yang kedua itu ada background namun tidak ada objeknya. Itu bisa digabungkan dengan menggunakan Photoshop dengan sempurna. Yang kedua itu software Corel Draw. Program pembuat gambar yang saat ini sangat populer adalah itu Corel Draw dibandingkan dengan Photoshop. Corel Draw itu memiliki keistimewaan yang membuat gambar
dari awal. Jadi ketika siswa-siswi mau membuat gambar maupun gambar dari awal, misal kartun itu menggunakan CorelDRAW. Karena keistimewaannya dari CorelDRAW itu bisa membuat gambar dari awal, gambar yang belum jadi. Misalnya itu ada gambar, misal itu ada gambar logo STKIP NU, itu dibuat bisa menggunakan CorelDRAW karena dibuat dari awal, dari yang kosongan, kanvas kosong menjadi gambar yang utuh seperti itu. Selanjutnya ada penjelasan beberapa format file untuk menyimpan dokumen. Nah, di format file dokumen itu ada dua format. Yang pertama itu BMP, yaitu bitmap image, yang merupakan format grafis yang dapat dibaca oleh program grafis manapun. Informasi ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 bit sampai 24 bit. Jadi mungkin bitmap image itu kualitas yang tidak terlalu tinggi lah, dari yang terendah sampai menengah. Dan yang kedua itu ada EPS, Encapsulated PostScript, merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis dan ketika ingin mencetak gambar. Jadi ketika kalian membuat sebuah project desain grafis dan ingin mencetaknya, itu diharapkan itu menggunakan format EPS. Karena untuk bisa mencetak gambar yang berkualitas tinggi itu harus menggunakan EPS, Encapsulated PostScript. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terkait desain grafis CorelDRAW Photoshop sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Next, Pak. Next, lanjut. Nah, ada lagi itu formatnya JPG atau JPEG. Ada yang pernah dengar ya? Ada yang pernah lihat? JPG apa, Pak? JPG. JBL. JPL itu merek sound system. JPL. Nah, sing larang yang orang tua tuku. Ya, JPG itu biasanya di Android itu formatnya, kalau kamera foto itu formatnya JPG. Nah, bukan Jepang, bukan singkatan Jepang, tapi singkatannya itu Japanese. Join Photograph Expert Group. Bukan Japanese, bukan. Japanese itu siapa, Pak? Japanese mah bahasa Japanese itu manusia Jepang, apa sih ya? Java artinya apa? Java itu Jawa. Nese ya Jepang ke Jawa dan mungkin. Nah, Iya. Berarti kalau ada orang Jawa menikah dengan orang Jepang itu Disebut disebut Japanese. Japanese. Japanese itu bahasa Jawa. Iya. Monggo bisa di Oh, apa? beda. Ya didiskusikan terkait Japanese. Monggo. Ya, selanjutnya itu JPG ya, JPEG, Joint Photographic Expert Group. Izin ke belakang, Pak. Ya, Belakangnya di mana? jangan lama-lama ya. Nanti saya kehilangan. Kehilangan siapa? Mbak, mundur lagi, Mbak. Oke, saya lanjutkan. JPG itu mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Kompres. Format file sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya.
Jadi kalau kalian ingin membuat story, entah itu di IG maupun itu di WA, itu harus berformat JPG karena itu yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang digunakan untuk keperluan itu sosmed. Paling kita itu JPG agar apa sih namanya tidak buram. Wajib apa enggak Pak? Hah? Wajib JPG apa? Kalau image. Kalau kamu ingin terlihat ganteng itu wajib. Kalau image sih Pak. Hah? Image. Image itu bahasa Indonesianya gambar sama saja. JPG sama apa tentang soal JPG? Sama JPG atau JPG. Ya. Tapi kalau kamu ingin katanya burik orang ganteng, ya kowe nganggone bitmap sing kualitasnya rendah. Jadi kayak orang kartun rene kun, kartunnya kayak kartun. Bitmap ya pakainya kayak gitu. Iya. Sing kayak NFT, bahkan NFT ya. Oh, bener ya? Iya, tapi laku miliaran. Ya, selanjutnya itu GIF, Graphic Interchange Format. Yaitu hanya mampu menyimpan dalam gambar 8 bit. Sing gawe mata rusak kayak biasanya 8 bit. Kayak Mobile Legends itu 8 bit. Biasanya mata rusak kayak FF ya 8 bit. Hanya mendukung mode warna grayscale, bitmap dan index color. Format file ini merupakan format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Jadi itu GIF itu ada punya stiker itu ya, stiker WA yang bergerak. Iya Bang. Ya. Nah, itu yang dinamakan GIF. Graphic Interchange Format. Jadi format yang 8 bit lah intinya. Yang selanjutnya itu ada TIFF dan PNG. Langsung saja ke PNG ya. Berfungsi untuk sebagai alternatif lain dari format GIF. Biasanya itu kalau PNG tidak ada backgroundnya ya. Misal gambar logo untuk keperluan sesuatu lah. Biasanya itu meminta gambar logo itu yang berformat PNG yang tidak ada backgroundnya. Ya, kita lanjut ke CorelDRAW. CorelDRAW adalah software aplikasi desain visual yang komunikatif dan komprehensif untuk mengolah objek vektor atau objek solid yang cocok digunakan dalam berbagai media apapun. Coba ulangi, ada yang bisa saya kasih hadiah, ada yang bisa menjelaskan ulang. Apa tadi? Hadiahnya apa? Yang dijelaskan apa Pak? Hadiahnya dapat nomor WA saya. Ah, orang anggo. Sama orang gue. Ya, itu yang dinamakan CorelDRAW. Lanjut. Ya. Mungkin biar lebih jelas, mau pakai proyektor atau tidak? Tidak usah. Ya. Jelaskan saja langsung. Saya akan menjelaskan mengenai menu-menu yang ada di CorelDRAW. Jadi kalian cukup membayangkan saja ya, tapi jangan membayangkan yang tidak. Membayangkan yang iya saja. Bayangkan saja. Bayangkan saja. Jadi di CorelDRAW itu ada berbagai objek atau berbagai berbagai menu. Ada menu title bar, yaitu judul. Pak, izin ke belakang Pak. Ya, silakan. Ada menu bar, toolbar, property bar, ruler, toolbox, back navigator, ada back juga, atau halaman, ada status bar,
ada drawing page, scroll bar, drawing window, dan color palette. Siro sama. Masuk ke mana kalian jadi? Dan baris judul merupakan judul untuk program. Misal kalian ingin membuat project itu harus ada judulnya biar tidak keliru. Nah itu yang dinamakan title bar. Menu bar itu bagian yang daftar menu perintah untuk menjalankan suatu perintah. Ih, corone mah putih. Apa sih? Toolbar itu kumpulan tool atau alat yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat kerja Ini kok Nafta sisa. dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri di halaman masing-masing. Iya, Pacarannya Kelas ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan. Tidak, mana dibalik. Balik lagi dibalik nyong. acaranya kacau. Apa ini bisa dilanjutkan? Itu Pak Firman Ya kau boleh. Ambil kesabarannya besok. Pak kamera udah sewa kan? Ya saya lanjutkan ya biar cepat karena waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Apian betul bocor. Iya, lagi suka. Coba minum kau. Nyorok rokok ya. Kan video aneh. Api tahu sumpah. Lah iya lucu banget. Motor. Nah, di sini ada yang mau menghapus papan, barangkali berminat. Sini saya. Yang mau menghapus papan, saya akan menggambarkan sesuatu yang kalian bisa bayangkan sendiri. Bisa jorok-jorok Pak gambarnya. Ya. Semuanya Pak? Nah, semuanya Mas. Nyorok jorok nih. Gimana gitu orang yang betul. Kemuyungan nangis. Pengen nunggu siapa? Ya pengen ini putih. Iki bahasa apa? Putih. Yang ini putih apa? Ada mana mana? Aku Iya aku. Iya, anaknya. Gak aku ada nggak pakai lagi dele. Sudah? Sudah bersih? Tuh mana? Ayo nyorok corornya panik lah. Kenapa? Coba gambar Pak. Iya Pak. Hah? Gambar apa Pak? Maunya gambar apa? Ya Pak, bentar ya. Iya, orang. Bentar ya, ini ada urusan sebentar karena ada proyek besar-besaran. Videonya di. Aja Ini nggak beda sama Pak. Berarti ya, tipenya pendek. Orang bapak kok gini aja. aja isin sumpah. Kayak pilih sana. Malah gini nyom. Yang mana bu kecil. Yang apa terus kenapa ini? Awalnya kan corone nang mutio ya. Sana juga iya terus ngundang. Pandangan berkecampur ini. Kapal dia. Ya, ini ada beberapa apa namanya Berarti nangis. gambar-gambar Di sini yang nangis. digunakan dalam Corel Draw. Kayak nunung ya. Misalnya itu ada pick tool. Apa sih itu yuk? Pick tool, ada yang paham pick tool kayak apa? Pick tool. Kalian semua punya laptop ya? Kenapa? Punya kan?
Pak, Ya, izin Pak. ke belakang. Masih ya? Itulah Tanda panah. Nah, menyala ya. Nah, kalian kalau menggunakan laptop pasti ada gambar yang seperti ini. Ada gambar seperti ini. Ya emang di sini caranya. Lah kacau apa ya? Ya, ini gambar picture. Ada kan yang di laptop kalian? Kalau mouse-nya digerak-gerak ini, pasti ada ini. Kue apa? Kue apa? Kursor, Tanda panah, tanda panah. Iya. Pointer. Kalau di CorelDRAW itu namanya pick tool. Ya, ya jadi bisa untuk menggerak-gerakkan objek. Ya, ini salah kalian juga tidak mau menggunakan proyektor. Jadi saya gambarkan. Hapus ya Pak. Iya. Dan yang kedua itu ada shape tool. Shape tool itu gambarnya gini, Mas. Pintul. Kan gambar dia gitu. Gambarnya apa? Apa gue? Sosis. Ini namanya shape tool. Ini gambarnya. Samput tool. Nah, ini namanya shape tool. Apa sih? Apa sih? Shape tool. Shape itu hapus ya. Tool itu alat. Jadi alat untuk menghapus. Di dalam CorelDRAW ketika ingin menghapus sebuah objek itu menggunakan tombol ini. Perhatikan sama-sama. Kalian bayangkan sendiri gambarnya itu seperti apa. Bisa nanti dilihat di laptop kalian masing-masing, di CorelDRAW kalian masing-masing. Yang ketiga itu ada crop tool. Ada yang bisa menggambarkan crop tool kayak apa? Ya, silakan maju. Crop tool. Beda sama Gunanya itu berfungsi untuk mengcrop gambar. crop. Beda. Bisa menggambarkan crop tool. Kayak apa? Neo. Sama gurunya kok kamu kayak gitu sih? Ini kenapa, Pak? Kayak gini kayak gini. Nah, Nah, mudah. Mudah-mudahan kamu bisa. Apa? Gerembas sih. Orang bisa. 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 Rasa tuh. Oke, online. Orang tak sini. Nah, masa gambar kayak gini aja nggak bisa. Jalannya bisa dong enggak? Ya iya tuh. Bisa. Nanti dong. Pas Wes, aku ini. gue. Oh, makanya. Ya, ya ini yang dinamakan crop tools. Ada yang tahu fungsinya, tadi saya sudah jelaskan. Crop tool itu berfungsi untuk apa? Perbesar memotong gambar. Ya, betul sekali. Kamu nomor absen berapa, Mas? Nomor 1. Oh iya, Itu dia. nomor waktu nomor 1. Yang ini mah curhat di nomor 1, Pak. Enggak, kamu bagi saya itu nomor 2 karena nomor satunya itu ada. Ya. Nah, langsung saja ke fungsinya ya. Nanti ketika di gambar itu kalian mungkin tidak akan mudeng, gambarnya tidak sesuai sama yang ada di CorelDRAW. Saya ibaratkan itu wanita zaman sekarang, wes. Ya, ketika di aslinya sama yang ada di foto itu beda. Jadi kalian nanti bakal kecewa. Nah, Astagfirullahaladzim. begitu juga dengan gambar ini. Yang saya gambarkan sama yang ada di CorelDRAW itu beda. Nanti kalian kecewa. Sebelum kalian kecewa itu bisa lihat saja langsung di CorelDRAW-nya. Makanya jangan mandang fisik. Enggak, mandang fisik. Kalian saja yang terlalu. Mana mau buat deh. Iya. Ayo Pak. Nah, di sini ada keterangan turbo. Ini sampai jam berapa ya? Sudah selesai, Pak. Seperempat jam lagi Pak. Lah, 5
15 menit lagi ya, Pak. Nanti Pak. 15 menit lagi ya. Ini saya lanjutkan itu untuk keterangan toolbox. 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 Yang pertama itu ada vektor. Vektor. Ya, betul. Betul. Yaitu berfungsi untuk memproses. Betul. Gunanya untuk memproses objek lukisan per objek. Misalnya memilih dan menggeser objek. Yang kedua ada step tool. Anda tahu sendirilah. Yaitu untuk memproses objek lukisan per titik. Misalnya menemukan siklus, objek kotak dan lain-lain. Ada crop tool untuk menghapus area di luar area yang diseleksi oleh crop tool. Zoom tool, ada yang paham ya zoom? Zoom apa zoom? Memperbesar. Nah, tool. Nah, jadi alat pembesar. Gurunya wae. Memperbesar. Gurune dasar otak-otak langsung. Gurunya wae. Maaf karena lagi kurang sehat ya. Ya wis, kalian Jadi zoom tool itu Alat besar. alat pembesar ya. besar apa? Guru. Ada objek yang ada di koreogram. Besar. Iya, benar. Ya Allah. Besar. Iya, itu ada middle, ada smart fill, tools, dan lain sebagainya. Karena mungkin ketika saya ingin menjelaskan sampai selesai, mungkin tidak akan cukup waktunya. Gimana kalau nanti les privat saja sama saya? Enggak, kasih. Thank you, Kak. Ya, kalau tidak mau saya akan beri soal saja ya. Ya. Iku mangkat jempol. Ya anak game di sana. Nah, Anak game itu. saya akan memberikan soal Ngarang. Pak Heri. Kayak anak game bisa ngarang. Anjing tetep anjing. Ndi lingnya iki. Kupu penjuput Nah, kalian nanti bisa dicatat dan dikerjakan ya. Online kamera HP. sekalian aja. Kameranya nyepi. Kata kopi ya. Iya. Wah, ini bisa orang tuh. Ini mau saya tulis atau mau dideklat saja? Didek saja. Tulis. Kalian tidak apa-apa tulisan saya seperti ini. Enggak apa-apa. Apa udah biasa. Iya. Iya. Ini tulisan mahal loh. Iya enggak apa-apa. Wis. Ngepegawean Pak Guru. Tapi saya sungkan. Jadi saya langsung saja untuk pertanyaannya ya. Saya akan muter atau saya akan acak kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Dan dengarkan ini, weh. Iya, Pak. Dengarkan. Yang tidak bisa menjawab, saya akan kasih hukuman. Ya. Ini rumah anjing. Enggak usah. Ya. Tidak ada koneksi internet. Pertanyaan pertama sangat mudah. Ini pertanyaannya itu semuanya ABC. Di belakang, Kak. Nggak boleh. Boleh, Kak. Ngomong. Ya, Indra lagi ke belakang deh. Ngomong sih ngerti Ini Indra lagi ke belakang. Masih Pak, masih Pak. Udah lagi jauh pikir. Pak Firman. Jadi mungkin mulai jam berapa? Sini nyenok kan dulu. di paten ini mikir. Ini sama lo HP.
Ya, karena waktu 10 menit saya akan kasih pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu sangat mudah. Kalian tidak bisa kalian kalau kesulitan bisa menelpon teman, barangkali tidak bisa menjawab. Atau opsi yang kedua, menelpon siapa saja. Dosen. Menelpon dosen juga bisa. Dan apa namanya? Iya, langsung saja pertanyaan pertama. Corel Draw. Corel Draw adalah, ada yang bisa menjelaskan Corel Draw? Corel Draw adalah Ya. editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel. Ya. Gus. Nomor absen Nomor absen berapa? Pak. 9. Ya. Pertanyaan kedua. Ini bapak rebutan ya. Nilainya 1 juta rupiah. Dibayar doi. Pertanyaan kedua, tombol Saya, mata Pak, keyboard saya. yang digunakan untuk membuat grafik baru pada Corel Draw. Saya Pak, Apa? plus new. Salah. Ulangi sih tombol apa? Tombol pada keyboard yang digunakan untuk membuat grafik baru pada Corel Draw. Masih kurang tepat tadi. Untuk membuat. Iya. Pesan. Kita bisa dihapus ora? Oh, nek enter. Gak ada yang bisa jawab Ini ini. tombol pada keyboard Yang digunakan untuk membuat grafik baru. Nih. Ram, Seng ya? Pak. Apa? Saya tahu. Kelamaan Anda. Waktu sudah hangus. Jawabannya itu Ini sudah Ctrl plus N. Itu untuk membuat grafik baru. Pertanyaan selanjutnya, plus new. cara mengekspor gambar pada Corel Draw itu dengan cara gimana? Tuh, kontrol Bukan pakai tombol mas. tekan file, Ya, terus ekspor. ya, betul sekali. Wih, mantap. 5 menit. Mantap. Pak. Mantap. Nanti sama itu sama-sama. Bukan absen. Nang laptop ayo. Baru bisa. Gimana sih? Jadi salah Barengan. Tapi gue absen ini kan Ini waktu sudah hampir selesai ya. Iya Pak. Tinggal 5 menit lagi. Nah, coba dalam waktu 5 menit ini kalian yang mempunyai laptop coba membuat sebuah project di Corel Draw maupun di apa ya, bisa berkelompok. Silakan kalian menentukan kelompoknya masing-masing. Kalian terserah mau membuat project apa, entah itu logo, entah itu vektor, entah itu gambar apa saja, terserah kalian. Nanti saya akan muter dan saya akan melihat satu persatu hasilnya. Ya, paham ya? Ya Pak. Ini waktu 5 menit sebelum bel berakhir. Saya harap kalian sudah selesai. Dan ini tugas menentukan kelulusan kalian. Kerjakan dari sekarang. Oke Kang, sekalian Kang. Wis di absen lah. Ini tadi kan. Kang ini ya Kang. Tadi tadi ya. Kan rusak dong. Oh iya, itu gimana gimana? Iya bisa. Jangan lupa. Kamu waktu ini me. Wes. Iya sekalian. Berapa? Ya, karena
Waktu sudah menunjukkan jam 10. Jadi pembelajaran kali ini akan dicukupkan sampai sini. Nanti tugas kalian bisa dikumpulkan segera melalui telegram saya. Hari ini terakhir ya jam 12. Jadi kelewat 1 menit itu tidak akan saya nilai. Mungkin itu saja dari Tapi saya. lain dari dinilai apa? Hah? Lain dari dinilai. Dinilai. Ya mungkin pembelajaran kali ini saya cukupkan karena waktu sudah hampir selesai. Jadi barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar sampai menghadapi ujian dan bisa menghasilkan ujian yang sempurna sesuai dengan harapan kalian, dan kalian harus tetap optimis menghadapi kehidupan ini yang sangat ambulator. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berarti kamu. Di mana nih? Dipindah di situ. Ini nggak apa